Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Selamat datang saya ucapkan buat teman-teman ataupun para master yang baru datang, baru bergabung ke channel ini. Terima kasih udah mau bergabung. Jangan lupa di subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Kemudian mari kita di sini berbagi informasi, berbagi ilmu sekitaran tentang usaha budidaya jamur tiram. Semoga ilmu-ilmu yang kita bagikan itu bisa bermanfaat buat orang lain, kemudian yang mendapatkan ilmu ini juga bisa mengamalkannya dan memberikannya kepada orang lain lagi yang membutuhkan, sehingga amal jariahnya itu terus berjalan ya guys ya, terus mengalir. Nah jadi balik lagi ke tema video pada hari ini, pada sore hari ini. Jadi Insan ini buat videonya sore guys. Cuacanya karena di sini udah mendung ya guys ya. Jadi Insan mau manen tapi Insan sempatkan buat video karena menurut Insan ada pembahasan bagus yang mau Insan angkat ke tema video kita pada sore hari ini. Di siang itu ada sebuah pertanyaan masuk dari WA. Ya pertanyaannya menurut Insan mungkin membutuhkan penjelasan yang agak sedikit panjang. Jadi Insan bilang sabar mas, nanti sore Insan buatkan video. Jadi Insan udah janji sama beliau mau buatkan videonya sore-sore. Ya nggak apa-apa ya guys ya, agak sedikit gelap, yang penting suara Insan masih kalian denger jelas. Pertanyaannya seperti apa guys? Jadi dia itu pemula, tapi udah agak lumayan lama lah, udah hampir 1 tahun. Dan dia mengeluhkan katanya di putaran pertama itu dia untung banyak, sehingga dia itu tertarik melanjutkannya sampai ke periode kedua. Nah periode kedua itu mulai menurun ya guys ya hasilnya, mulai menurun, padahal dia beli bibit di tempat yang sama, kumbungnya juga sama, kemudian perawatannya ya menurut dia sama. Kemudian di periode ketiga lebih parah lagi guys, berbuahnya itu lebih sedikit lagi. Kemudian dia itu bertanya masalahnya di mana, kenapa bisa seperti itu, kenapa tidak bisa stabil padahal jumlah loknya sama, kemudian belinya di tempat yang sama, perawatannya sama, kumbungnya sama, kenapa hasilnya bisa berbeda. Nah seperti itu guys dia bertanyanya. Jadi menurut Insan kalau pertanyaan seperti itu, jangankan orang yang beli lok ya guys ya, orang yang membuat lognya sendiri aja tiap bulannya, tiap periodenya itu pasti mengalami naik turunnya, peningkatan ataupun penurunan hasil. Jangankan kalian yang baru-baru mulai, mungkin yang udah para master yang udah 10 sampai 15 tahun atau 20 tahun bergelut di jamur tiram pasti juga mengalami hal seperti itu. Itu nggak ada kesalahan dari faktor bibit, nggak ada kesalahan dari faktor perawatan, nggak ada kesalahan dari faktor iklim atau cuaca. Ya mungkin ada guys, sepersekian persen pasti ada faktor dari semua itu, tapi yang lebih menonjol itu ya faktor dari rezeki kita ya guys ya. Karena rezeki itu sudah diatur oleh yang kuasa. Nah kita mengambil garis lurusnya aja, supaya kalian itu nggak ngedon ya guys ya. Jangankan berbudidaya jamur tiram, kalau kalian berdagang aja lah, berdagang, apakah konsumennya setiap hari akan sama? Misalkan satu hari ada 100 pembeli, apakah kalau setiap hari 100 pembeli itu besoknya lagi 100 pembeli dan seterusnya 100 pembeli? Kan enggak ya guys ya, pasti akan ada penaikan dan penurunan. Jadi itu menurut saya itu hal yang biasa dalam dunia usaha, usah terlalu diambil pusing. Toh kalau misalkan awal pertamanya itu udah bagus, berarti kalian itu ada rezekinya di situ guys. Jadi jangan menyerah, jangan berhenti. Tapi kalau misalkan awal mencoba itu sudah jeblok, berarti kalian memang harus banyak dipelajari lagi. Tapi mungkin kalau misalkan dari pertama nyoba itu hasilnya udah bagus, kemudian yang kedua dan ketiga itu semakin lama semakin menurun, mungkin dari faktor konsentrasi kalian dalam perawatan juga udah mulai sepele guys. Karena banyak yang seperti itu ya guys ya, semakin lama dia merasa semakin ahli, semakin master, kemudian semakin sembrono, semakin nggak peduli pada jamurnya karena diletakkan aja loknya itu tumbuh.
Sedangkan si backlog ini juga membutuhkan perawatan ataupun membutuhkan perhatian dari si petaninya itu tadi guys. Jadi kalau menurut Insan itu ya guys ya, kalau kurang lebihnya Insan mohon maaf, mohon izin, tapi kalau dari versinya Insan jawabannya itu mas. Jadi bukan masalah dari bibitnya, mungkin adalah 1 atau sampai 5% itu faktor dari bibit kelalaian si pembuat. Mungkin ada dari stemnya yang kurang matang atau nutrisinya yang kurang campur, sehingga bisa ada yang banyak ada yang sedikit hasilnya. Kemudian ada juga dari faktor iklim juga bisa guys, mungkin saat pas banyak-banyaknya panen itu masnya itu berada pada musim hujan, jadi yang kedua ketiga itu sudah memasuki musim kemarau ya, jadi udah jelas hasil panen pasti turun ya guys. Jadi nggak produksinya setiap bulan atau setiap periode itu nggak bisa kita pastikan harus sama sekian kilo per hari, panen jumlah loknya sama dan kumbungnya sama. Nah bahkan bukan hanya masnya aja ya kan guys, seperti yang Ihsan bilang tadi. Nah udah para master juga pasti akan mengalami hal seperti itu. Jadi kalau menurut kalian, menurut Ihsan itu nggak usah dipermasalahkan, yang penting selagi masih ada semangat usaha, masih ada ketekunan, masih ada kemauan, mudah-mudahan akan ada terus hasil loh guys. Walaupun sedikit tapi yang minimal itu perputaran modal itu tetap jalan. Walaupun ya untungnya menurun, jadi di situ tadi guys, saat untung banyak memang kita dituntut untuk lebih jeli dalam ekonomi, dalam perhitungan modal dan keuntungan itu harus disisihkan, harus lebih diperhatikan lagi, sehingga saat panen ataupun jumlah panen menurun itu kalian punya cadangan, sehingga tidak bangkrut ya guys ya. Nah itulah beberapa trik yang mungkin dilakukan oleh para pengusaha yang udah lama, yang udah master sehingga mereka itu bisa bertahan belasan tahun bahkan bergeluti jamur ini. Karena memang ya pemasaran kemudian masa panen itu nggak semuanya, nggak ada yang stabil guys. Nggak bisa kita seperti pegawai yang setiap bulan itu menerima sekian juta, seperti PNS yang sekian bulan setiap bulan menerima sekian juta, nggak bisa guys. Dalam dunia usaha kita pasti ada pasang dan surut, dan itu pintar-pintar kita dalam mengelola keuangannya, harus lebih jeli mengalokasikan keuntungan, sehingga dalam masa-masa sulit, masa-masa keuntungan menipis itu kalian punya cadangan dana. Kira untuk jawaban yang pertama itu ya guys ya. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini ada satu lagi pertanyaan tadi siang juga, karena Ihsan sedang nggak ada di Kumbung, jadi Ihsan nggak bisa buat videonya, Ihsan berada di luar tadi guys. Nah jadi pertanyaannya seperti apa, jadi dia ini mengeluhkan hasil dari jamurnya guys, katanya hasil jamurnya kurang maksimal mas. Penyebabnya apa ya? Kemudian saya tanya kepada beliau, loknya beli atau buat sendiri? Beli. Dia menjawab beli guys. Kemudian saya tanya lagi, udah pernah ataupun udah coba konsultasi sama yang jual lok? Dia katakan belum guys. Nah jadi di sini menurut saya kesalahan ya guys ya, dia nggak ada konsultasi sama sekali sama yang jual lok, tapi dia mengeluhkan loknya itu kurang produktif, loknya itu kurang bagus, hasilnya kurang maksimal. Itu penyebabnya apa? Malah sama orang lain ya guys. Nah jadi menurut Ihsan ini satu kesalahan. Memang setelah itu nggak Ihsan bales lagi chatnya. Jadi Ihsan mau menjelaskan di sini aja, mudah-mudahan masnya nonton. Jadi mas, kalau misalkan sampean itu beli bibit ke satu tempat, kemudian hasilnya itu nggak bagus, itu komplainnya ya sama yang jual bibit ya guys. Sehingga yang jual bibit itu juga tahu, ataupun yang jual bibit itu sadar, dan dia bisa memberikan masukan ataupun memberikan saran minimal. Bahkan kalau misalkan parah sekali nggak untungnya ataupun hasilnya nggak maksimal, bisa dapat ganti rugi ataupun gimana lah, obrolan dengan si penjual bibit itu tadi guys. Karena kalau Ihsan seperti itu ya guys ya, jangan dulu curhat ataupun jangan cari masukan ke orang lain buat teman-teman atau mitra-mitra Ihsan. Coba ceritakan masalah kalian itu sama Ihsan gitu guys. Jadi di sini Ihsan bisa memberikan masukan, ataupun Ihsan sering meminta foto dari kumbungnya, kemudian minta foto sirkulasi udaranya, minta foto lantainya, kemudian minta foto langit-langitnya, kemudian minta foto data kapan penyiramannya, jam berapa. Nah seperti itu ya guys ya. Karena yang memang yang tahu seluk-beluk dari backlognya itu adalah si pembuatnya. Jadi kalau misalkan setiap orang itu, setiap pengusaha long itu pastinya memiliki
racikan tersendiri dari backlognya. Pasti ada rahasia khususnya yang itu menjadi salah satu daya tarik ataupun salah satu yang dia andalkan. Bagaimana supaya hasilnya maksimal itu ya hanya yang buat log itu yang tahu guys. Jadi nggak bisa disamakan. Mungkin ada yang bisa disamakan. Kalau menerima masukan dari orang lain bisa diterapkan, tapi ya nggak semua guys. Yang lebih paham itu ya memang yang jual lognya, yang buat lognya. Jadi ya coba ditanyakan dulu, kecuali kalau misalkan udah ditanya kemudian udah dapat masukan dan belum ada hasil, baru kalian bisa mencari jawaban ke tempat lain, atau misalkan kalian bisa bertanya sama pengusaha lain yang mungkin bisa memberikan saran atau bisa memberikan masukan. Karena mungkin setiap kayu itu berbeda ya guys ya, dalam perawatan ataupun dalam komposisi penyiramannya, jangka waktu penyiramannya. Ada log yang membutuhkan banyak air baru dia mau tumbuh, ada yang tidak perlu disiram sama sekali jamurnya udah tumbuh. Nah jadi itu yang tahu ya yang buat log ya guys ya, karena pasti di kumbung si pembuat log itu ada lognya. Pasti dia akan memberikan perawatan maksimalnya bagaimana sehingga hasil jamurnya itu bagus, hasil jamurnya maksimal. Nah jadi seperti itu mas. Buat masa semoga nonton, nanti juga akan Insan rekomendasikan video ini supaya ditonton. Buat teman-teman juga silahkan di share video ini buat teman-teman yang lain, supaya semakin banyak yang paham. Jangan langsung menilai bibit dari satu pengusaha itu nggak bagus ya guys. Di sini Insan bukan membelai pengusahanya, tapi di sini Insan coba mengambil jalan tengahnya. Karena kalau belum didiskusikan ataupun belum dibicarakan, belum dikonsultasikan dengan pengusahanya, itu sepertinya tidak adil ya guys. Tidak adil. Jadi kalau misalkan sudah konsultasi tapi entah misalkan jawabannya tidak memuaskan atau jawabannya tidak berefek, baru bisa mencari jawaban di tempat lain. Karena dulu Insan gitu juga guys, Insan harus mendapatkan jawaban dari yang jual ini guys. Pasti dia nih yang tahu kuncinya, dia yang tahu rahasianya semua. Nah seperti itu guys. Jadi mungkin itu obrolan singkat pada sore hari ini. Bertele-tele memang, tapi semoga ada ilmu dan manfaat yang bisa kalian ambil dari video ini. Kalau ada yang salah Insan mohon maaf, lebih dan kurang kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.